Saya membenarkan, ya, saya membenarkan NA dan AB. Pada saat aku berdiri di depan nih, langsung udah. Ada enggak, Ada bukan ke excuse ini, situ, excuse ini. bukan kan gue terjerembab, enggak, bukan itu yang pengen gue ini. Kasus Lapindo, Abu Rizal Bakri menolak mengganti rugi warga di wilayah terdampak lumpur Sidoarjo. Bakri menyatakan telah membeli. Terdakwa kasus korupsi asuransi Jiwasraya Beni Cokro Saputra mengklaim dirinya tidak bersalah dan hanya menjadi kambing hitam atas kasus korupsi Jiwasraya. Sosok yang biasa disebut Bencong ini bahkan mengeluarkan pernyataan mengejutkan dengan menyebut nama grup Bakri yang terkait dengan kasus Jiwasraya. Anda pikir deh, kalau nama perusahaannya PT Bakri Brother, masa yang ngatur saya? Tapi memang BPK yang nutupi. Yang nutupi kan ketua memang ketua BPK yang udah pasti kroninya Bakri. Karma beruntun setelah terseret kasus Asabri, satu persatu keluarga Bakri tumbang. Karma Lapindo menenggelamkan keluarga Bakri setelah kasus yang hingga kini belum selesai dengan gagal bayarnya utang pada negara soal lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Sepertinya Abu Rizal Bakri mulai tidak tenang dalam menjalani hidup. Kini satu persatu terbongkar kasus-kasus yang mendera keluarganya. Mulai dari tercatutnya nama Bakri dalam perusahaan Bakri and Brother dalam lingkaran Jiwasraya dan Asabri, dan teranyar kasus yang mendera anak dan menantu Abu Rizal Bakri dan Nia Ramadhani. Ya, anak dan menantu Bakri satu ini terjerat kasus narkoba. Sungguh, hal ini tidak bisa disembunyikan lagi oleh Nia dan suaminya mengingat menantunya merupakan sosok public figure atau artis yang cukup terkenal. Kasus ini harus menjadi tamparan telak pada Bakri untuk mawas diri. Pasangan selebritas Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi saat keduanya diduga sedang mengkonsumsi sabu di wilayah Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan kabar penangkapan pasangan artis dan pengusaha tersebut. Sementara kita lakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat. Nanti siang, setelah duhur nanti saya akan konferensi pers di sana. Namun belum dirinci detail kasus, kronologis, hingga barang bukti yang diamankan saat menangkap pasangan suami istri tersebut. Saya membenarkan NR dan AB, sementara kita lakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat, kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 8 Juli. Dia hanya menyampaikan akan menggelar konferensi terkait kasus tersebut di Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis 8 Juli siang. Nanti siang saya akan konferensi di sana, katanya. Tahu nggak rasanya kalau Sebelumnya, media sosial sejak tadi malam sedang diramaikan perbincangan penangkapan publik figur berinisial NR dan AB. Belakangan, keduanya disebut-sebut merupakan Nia Ramadhani dan Abu Rizal Bakri. Pasangan suami istri itu dikabarkan ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Namun hingga kekinian pihak kepolisian belum merincikan terkait detail penangkapan tersebut. Dari pemberitaan suara.com, media sosial dikejutkan dengan kabar ditangkapnya pasangan artis berinisial NR dan AB. Keduanya ditangkap dalam kasus narkotika. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @jktnews. Akun pemilik 79.000 lebih followers itu mengunggah sebuah kabar penangkapan narkoba artis berinisial NR dan AB. Breaking news, diduga public figure NR dan AB diduga ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat terkait narkoba. Bunyi unggahan tersebut Rabu 7 Juli 2021 malam. Dalam keterangan unggahannya, NR dan AB ditangkap di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Rabu 7 Juli malam. Keduanya lalu dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Sontak unggahan tersebut dibanjiri komentar warganet yang menebak-nebak identitas NR dan AB. Sungguh, kabar ini sangat mengejutkan, mengingat tiap tahunnya keluarga Bakri selalu didera kasus-kasus baru. Belum tuntasnya kasus utang Lapindo yang sampai sekarang belum terbayar, hingga kasus yang menjerat perusahaannya Bakri and Brother dalam lingkaran Jiwasraya dan Asabri. Kini anak dan menantunya terjerat kasus narkoba. Keluarga Bakri seperti didera karma beruntun. Satu persatu keluarganya digulung habis. Diketahui pemerintah masih mengejar pembayaran hutang dari Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya. Penagihan tidak akan dihentikan sampai utang perusahaan milik keluarga Abu Rizal Bakri dibayar atau dilunasi.
Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban saat berbincang dengan media. Menurutnya, saat ini pemerintah dan pihak Lapindo masih melakukan komunikasi terkait utang tersebut. Jadi Lapindo sudah ada surat menyurat dan saat ini kita sudah kembali memberikan tanggapan kepada pihak Lapindo, ujarnya Jumat 2 Juli. Lanjut Ronald, diskusi yang berlangsung saat ini adalah terkait skema yang akan dilakukan untuk pembayaran utangnya, di mana Lapindo sebelumnya menawarkan pembayaran melalui aset dan belum disetujui oleh pemerintah, sebab Kemenkeu terlebih dahulu akan menghitung nilai aset tersebut, apakah aset berupa tanah tersebut layak dan mencukupi untuk melunasi utang Lapindo. Jadi memang sebagaimana diketahui ini adalah isunya jumlah kewajiban, tegas ya. Sebagai informasi, utang yang melilit keluarga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2004 hingga 2005 ini berawal pada Maret 2007. Saat itu pemerintah memberikan dana talangan untuk diganti rugi bencana alam lumpur Lapindo melalui perjanjian pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007. Perusahaan konglomerasi Bakri itu memperoleh pinjaman 781,68 miliar rupiah. Namun, utang yang ditarik dari pemerintah atau dana talangan sebesar 773,8 miliar rupiah. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%. Sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1000 per hari dari nilai pinjaman. Kalau perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil 4 kali sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada 2019 lalu. Nyatanya, semenjak uang negara dicairkan melalui perjanjian PRJ 16-MK-01-2015 mengenai pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mencicil 1 kali. Pihak Lapindo baru membayar utang dan talangan pemerintah sebesar 5 miliar dari total uang 773,8 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat Lapindo berantas dan PT Minarak Lapindo Jaya harus mengembalikan uang negara sebesar 1,91 triliun rupiah. Pengembalian uang negara itu merupakan pokok bunga dan denda yang harus dibayar Lapindo atas pinjaman dana talangan akibat luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu, terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya Beni Cokro Saputro kembali menyebut grup Bakri saat membacakan pleidoinya. Dia mengatakan telah menunjukkan data-data di persidangan bahwa investasi Jiwasraya ke pihak lain. Data menunjukkan aliran dana investasi PT AJS jauh lebih besar ditempatkan kepada pihak grup Bakri dan pihak-pihak lainnya. Saya mohon Yang Mulia menilai perkara ini secara lebih objektif dan independen, kata Beni, seperti dikutip dari berkas pleidoy yang dibacanya saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 22 Oktober 2020 malam. Dia mengatakan posisi dalam kasus Jiwasraya mirip, tapi tidak sama dengan posisi grup Bakri. Dia mengatakan perbedaannya adalah Beni melakukan pinjaman pada Jiwasraya pada akhir 2015 dan dilunasi pada 2016, sedangkan grup Bakri melakukan repo sebelum 2008 dengan nilai triliunan rupiah. Dan sampai saat ini masih berada di portofolio PT AJS, bahkan kemudian repo kembali dilakukan PT AJS dan hingga saat ini tidak ditebus, kata dia. Beni merasa dakwaan dan tuntutan kepada dirinya merupakan konspirasi untuk menjeratnya sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Jiwasraya. Dengan perkataan lain, saya adalah korban konspirasi dari pihak-pihak tertentu yang justru bertanggung jawab, kata Beni. Gimana nih menurut kamu? Tuliskan komentar kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like dan share ke komunitas kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.